Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru saja Polda Metro Jaya press konferensi terkait soal pemeriksaan teroris sahabat ya. Dan hasilnya bahwa teroris ini diperiksa kurang lebih 9 jam ya, 9 jam. Saya membayangkan betapa lelahnya mereka diperiksa, betapa tegangnya mereka diperiksa, dan betapa mereka sangat stres. Dan hasilnya dipulangkan sahabat, artinya dia bisa pulang ke rumah. Bahwa beberapa alasan yang membuat dia dipulangkan itu sebagaimana yang dijabarkan oleh Humas Mabes Polri. Yang pertama itu karena mereka mengajukan saksi ahli untuk meringankan mereka. Jadi itulah yang membuat Polda Metro Jaya memberikan ruang bagi mereka untuk kembali dan mendaftarkan ahlinya untuk dimintai keterangan. Artinya Polda Metro Jaya dalam posisi ini berusaha betul-betul balance atau menyeimbangkan proses hukum yang akan diberlakukan terhadap Roy Panci ini. Entah ahli apa yang dimaksudkan itu kita belum tahu ya. Yang jelasnya bahwa itulah alasannya Polda Metro Jaya. Yang kedua, ya boleh jadi juga karena memang kekuatan daripada teroris ini, orang-orang yang di belakangnya melampaui kekuatan daripada pihak polisi itu sendiri. Ya kita tahulah bahwa bagaimanapun juga yang dihadapi ini adalah Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi yang melaporkan mereka dan dia bisa bebas dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun, bahkan lebih 10 tahun. Ini kan sebenarnya bisa saja Polda Metro Jaya secara objektif melakukan penahanan dengan satu alasan bahwa jangan sampai mereka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau misalnya mengulangi perbuatan yang sementara disangkakan oleh mereka. Dan sebenarnya alasan ketiga ini kan selama ini mereka lakukan terus-menerus, dan ini sama saja memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya lagi. Tetapi itulah fakta sahabat ya, bahwa yang namanya proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya, saya kira memang harus kita hormati. Boleh jadi itulah yang selalu dikatakan oleh orang-orang yang memberikan pantauan terhadap kinerja polisi sebagai prinsip kehati-hatian polisi agar betul-betul kasus ini presisi. Padahal kalau kita melihat dari seluruh apa yang dilakukan oleh teroris selama ini, betul-betul tidak saja menghinakan Pak Jokowi, tetapi juga menghinakan Polri. Nah, disinilah hebatnya Polri. Hanya saja kita berharap pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil, harusnya Polri juga memberikan ruang-ruang seperti ini. Jangan hanya tajam ke masyarakat kecil, tapi kemudian tumpul kepada orang-orang yang mempunyai backingan orang-orang besar di belakangnya. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, coba kita dengarkan dulu seperti apa pernyataan daripada Polda Metro Jaya yang diwakili oleh humasnya ya. Ini dia. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional,
transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Maaf, saya ulangi ya Pak ya, saya Feriska Nanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak, yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Jadi Pak, bisa diterangkan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini? Nah, kita sudah mendengarkan secara bersama-sama ya apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini diwakilkan oleh Humas. Jadi sangat jelas sahabat, kelihatan betapa Bapak polisi ini tidak semangat memberikan penjelasan. Jadi memang sepertinya ada tekanan yang masuk untuk membebaskan mereka pada malam hari ini. Ya boleh jadi juga karena Polda Metro Jaya takut dengan kecaman massa ya, apalagi saya dengar 100 pengacara yang dikerahkan. Jujur saja, lawan Pak Jokowi ini memang tidak main-main. Pak Jokowi ini sampai hari ini kan tidak memiliki partai. Kalaupun dia memiliki partai, klaimnya adalah PSI, tapi itu kan partai kecil. Artinya sumber daya yang dimiliki belum seberapa dibandingkan partai-partai lain yang memiliki keinginan yang kuat untuk bagaimana supaya Pak Jokowi ini dipermalukan. Karena kalau sahabat-sahabat mau flashback ke belakang, salah satu rivalitas terbesar daripada Pak Jokowi itu adalah SBY. Yang kedua Ibu Megawati. Dalam konteks politik jangka panjang pun itu pasti akan terjadi, karena saya yakin Megawati menginginkan anaknya Ibu Puan menjadi wapres. Apalagi SBY pasti menginginkan anaknya juga menjadi wapres. Sehingga wajar saja kemudian kalau banyak orang yang berpikir, yang memberikan analisa bahwa sesungguhnya kekuatan besar ini ada di dua partai ini. Tapi lagi-lagi itu kan membutuhkan pengujian yang jauh lebih dalam ya. Yang namanya politik itu kan orang bisa menganalisa saja, tapi itu juga belum tentu benar.
Tapi kalau kita mau melihat bagaimana proses atau kita flashback ke belakang hubungan mereka ini, ya semua orang tahu lah, selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, nanti di ujung pemerintahan baru AHY masuk. Dan Ibu Mega sendiri ya sahabat-sahabat tahu semua seperti apa hubungannya terakhir-terakhir ini. Apalagi ketika Gibran maju menjadi wapres, di situ kan semakin terang-terangan. Dan untuk 2029 nanti ya semua ketua-ketua partai kan pasang kuda-kuda, terutama dua game besar ini ya, yaitu SBY dengan Ibu Mega yang masing-masing memiliki putra mahkota. Tentu yang namanya orang tua sah-sah saja sahabat ya, berjuang bagaimana supaya anaknya mendapat posisi di negeri ini yang betul-betul kalau tidak menjadi presiden ya minimal wapres. Dan saya kira Ibu Puan dan AHY bersyarat. Nah, kita mau lihat saja nanti bagaimana pemeriksaan yang kedua kalinya. Siapa tahu Repan CCS ini diberi ruang untuk istirahat saja. Nanti pada pemanggilan kedua baru langsung dikerangkeng. Nah, tapi itu pun saya kira hanya analisa kita hari ini. Kita belum melihat ke depannya, karena sekali lagi bahwa betul ini hanya kasus ijazah, hanya kasus fitnah. Tapi pusaran politiknya jauh lebih besar sesungguhnya daripada proses hukum yang secara heroik ini kita ikuti semua. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan gambaran kepada kita semua betapa hukum hari ini di Indonesia memang betul-betul kadang-kadang membingungkan buat kita ini sebagai rakyat biasa. Kadang-kadang juga polisi sangat tegas, ya kadang-kadang sangat bijaksana seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.